A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Kota Batu jualan mangga, bukan baju, bukan juga celana. Waktu itu sangat berharga, maka jangan sampai kita terlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita selalu beriringan dengan yang namanya waktu. Karena waktu itu adalah makhluk Allah yang Allah berikan untuk setiap makhluk hidup. Waktu kita di dunia ini sudah Allah tentukan. Waktu kecoa hidup di dunia ini juga sudah Allah tentukan. Waktu pohon itu berada di halaman kita juga sudah Allah tentukan. Setiap hal yang ada di bumi ini sudah Allah tentukan waktunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Fa idza ja'a ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Untuk setiap umat itu ada batasnya. Fa idza ja'a ajalum, maka jika telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan bisa diakhirkan dan dimajukan meskipun sesaat. Hal ini korelasinya dengan waktu kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Udah ditentuin. Nah, dalam sebuah peribahasa juga teman-teman, ada istilah al-waqtu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. In lam taqta'u qata'aka. Jika kamu tidak memenggalnya, maka engkau yang akan terpenggal. Maksudnya jika kita tidak menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang baik, maka kita akan tertebas dengan sesuatu yang buruk. Artinya, setiap waktu kita ini adalah investasi untuk kita. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka kita akan beruntung. Tapi jika kita tidak gunakan untuk kebaikan, boleh jadi hal buruk yang kita tanam. Makanya dengan kita melakukan hal baik, sibuk dengan kebaikan-kebaikan, maka kita akan tertutup dari hal-hal yang buruk. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertebas atau kita tiba-tiba udah tua ternyata sekarang. Kita nggak sadar bahwa selama ini kita melewati waktu hari demi hari yang kita mendekati kepada ajal kita. Dan itu tanpa diisi dengan hal-hal yang baik. Tidak diisi dengan hal-hal yang justru akan membuat kita bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan waktu itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu yang akan merugikan. Sebagaimana hari ini. Bagaimana setiap orang menggunakan waktu dengan lato-lato. Sempat di tempat tinggal bangun sebelum subuh, ada suara lato-lato, tok 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 tok. Ini karena memang virus lato-lato ini sedang ada di Indonesia. Hingga pagi, siang, malam, bahkan dini hari masih aja ada yang main lato-lato. Masya Allah. Jika itu justru menjadi power atau kekuatan yang dia mengefek kepada kebaikan, maka itu sangat baik. Tetapi jika itu hanya melakukan hal yang sia-sia, hal yang menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itulah salah satu bentuk kerugiannya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu bagaikan nafas.
dia tidak akan kembali. Waktu yang kita lalui, dia nggak akan kembali. Sebagaimana napas ini. Napas ini selalu kita gunakan. Setiap napas yang kita lewati, itu tidak akan pernah kembali. Karena sejatinya, kita bernapas, kita melewati hari-hari. Yang kita lalui, itu sedang menuju kepada kematian kita. Sedang mengurangi jatah hari kita. Semakin hari semakin berkurang jatah hari kita, semakin hari semakin berkurang jatah nafas kita. Maka jika kita gunakan waktu itu dengan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, yuk kita isi setiap waktu-waktu kita dengan hal yang baik. Kita kerjakan apa yang Allah perintahkan. Sholat, ibadah, puasa, zakat, tilawah, dan sebagainya. Berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada tetangga, kepada kedua orang tua. Menyayangi fakir miskin. Berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain. Ini adalah sesuatu yang bisa kita upayakan untuk memanfaatkan waktu tadi. Sehingga kita tidak tiba-tiba terpenggal oleh waktu yang kita justru, kok kita udah tua tapi perasaan yang dilewati itu tidak ada hal-hal yang bermanfaat yang kita lakukan. Yang sejatinya itu yang sedang kita inginkan. Yang itu yang manusia yang sudah meninggal pengen dibalikin ke dunia. Biar apa? Biar berbuat baik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita doa kepada Allah agar Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memanfaatkan momentum hidup ini dengan hal yang baik. Dan Allah jaga kita dari hal-hal yang buruk yang justru itu akan membuat kita nanti menyesal dan tidak bahagia ketika berjumpa dengannya. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.